kalian pikirkan itu benar? Supaya lebih paham, ayo kita belajar mengenai keterbukaan dan keadilan. Kita memasuki pada materi pertama, yaitu keterbukaan. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari mengenai keterbukaan loh teman-teman. Yang pertama adalah pengertian keterbukaan. Keterbukaan adalah perwujudan dari sikap jujur, rendah hati, adil, mau menerima pendapat, kritik dari orang lain. Jadi, keterbukaan merupakan suatu kondisi yang terbuka, perasaan toleransi, serta landasan untuk berkomunikasi. Dengan demikian, dapat dipahami pula bahwa yang dimaksud dengan keterbukaan adalah suatu sikap dan perilaku terbuka dari individu dalam beraktivitas. Nah, dari pengertian keterbukaan sebelumnya, lalu apa sih keterkaitannya dengan kehidupan kita? Kehidupan yang dimaksud di sini adalah kehidupan dalam konteks berbangsa dan bernegara. Kini kita akan belajar mengenai keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sebuah sikap hubungan yang dilakukan oleh warga negara kepada warga negara lainnya dengan pemerintah yang berada di suatu pemerintahan. Selain itu, keterbukaan merupakan persyaratan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Keterbukaan juga merupakan sikap yang dibutuhkan dalam harmonisasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, teman-teman, setelah beberapa penjelasan sebelumnya, tentunya kalian sudah dapat menyimpulkan bahwa keterbukaan itu ternyata sangat penting, bukan? Lalu bagaimana ya cara kita mengetahui keterbukaan itu sudah diterapkan atau belum? Bagaimana jika ternyata belum diterapkan tapi kita tidak menyadari hal itu? Tenang saja teman-teman, keterbukaan juga memiliki ciri-ciri atau penanda khusus sehingga kita bisa mengenali tumbuh atau tidaknya sikap keterbukaan itu. Nah, apa saja sih ciri-ciri keterbukaan itu? Yuk simak penjelasan selanjutnya. Keterbukaan memiliki beberapa ciri-ciri yang perlu dikenali. Antara lain, pertama, terbuka atau transparan dalam proses maupun pelaksanaan kebijakan publik. Kedua, menjadi dasar atau pedoman dalam dialog maupun berkomunikasi. Ketiga, berterus terang dan tidak menutup-nutupi kesalahan dirinya maupun yang dilakukan oleh orang lain. Keempat, tidak merahasiakan sesuatu yang berdampak pada kecurigaan orang lain. Kelima, bersikap hati-hati dan selektif, yaitu check and recheck dalam menerima dan mengolah informasi dari manapun sumbernya. Keenam, toleransi dan tegang rasa terhadap orang lain. Ketujuh, mau mengakui kelemahan atau kekurangan dirinya atas segala yang dilakukan. Kedelapan, sangat menyadari tentang keberagaman dalam berbagai bidang kehidupan. Baiklah teman-teman, itulah pemaparan singkat mengenai keterbukaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi lanjutan yang tentu tidak terlepas juga dari jalannya suatu keterbukaan, yaitu keadilan. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai keadilan, ayo sedikit kita kupas apa sih keadilan itu? Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata keadilan yang berasal dari kata dasar adil mempunyai arti kejujuran, kelurusan, dan keikhlasan yang tidak berat sebelah. Sehingga keadilan mengandung pengertian sebagai suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak dan tidak sewenang-wenang. Sedangkan di dalam Ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa kata adil dalam bahasa Arab yaitu adil mengandung pengertian sebagai berikut. Tidak berat sebelah atau tidak memihak ke salah satu pihak,
memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan hak yang harus diperolehnya, mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan mana yang salah, bertindak jujur dan tepat menurut peraturan atau syarat dan rukun yang telah ditetapkan, tidak sewenang-wenang dan maksiat atau berbuat dosa. Orang yang berbuat adil, kebalikan dari fasik atau orang yang tidak mengerjakan perintah. Yang pertama, keadilan komutatif, yaitu keadilan yang menyampaikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagiannya. Yang kedua, keadilan distributif, yaitu keadilan yang menyampaikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Dalam hal ini, menjadikan subjek hak adalah individu dan subjek kewajiban adalah masyarakat. Tiga, keadilan legal, yaitu keadilan yang berlandaskan undang-undang, di mana yang menjadi objek dari keadilan legal adalah tata masyarakat yang tentu saja dilindungi oleh undang-undang. Yang keempat adalah keadilan vindikatif, yaitu keadilan yang menyampaikan kepada setiap orang sanksi atau denda setara dengan pelanggaran atau kesalahan yang dilakukannya. Keadilan kreatif, yaitu keadilan yang menyampaikan kepada setiap bagiannya, yakni bersifat kebebasan guna mencipta sesuai dengan produktivitas yang dimilikinya. Keenam, yaitu keadilan protektif, yaitu keadilan yang memberikan perlindungan kepada setiap warga, dengan kata lain keamanan dan kehidupan mereka yang wajib untuk dilindungi dari tindakan sewenang-wenang pihak lain. Dengan partisipasi pemerintah dan warga negara dalam meningkatkan jaminan keadilan diharapkan rasa keadilan dapat benar-benar dirasakan oleh warga negara. Terima kasih telah menonton. Semoga